Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, masih di dalam kajian kita hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis, mari kita dengarkan sejenak biografi dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama beliau adalah Abdullah dan panggilan beliau adalah Abu Abdurrahman. Ibu beliau yang merupakan istri dari Sayyidina Umar bin Khattab bernama Zainab binti Maz'un. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab masuk Islam bersama ayahnya, bersama Sayyidina Umar, dan beliau ketika itu masih anak-anak, masih kecil. Diriwayatkan beliau belum baligh ketika masuk Islam dan baru ikut perang bersama Rasulullah di dalam perang Khandaq. Karena di peperangan-peperangan sebelumnya usia beliau masih terlalu kecil sehingga tidak ikut berperang. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang sangat wara', sangat berhati-hati, sangat alim, banyak ilmunya, termasuk dari kalangan ulama dari sahabat Nabi Muhammad SAW, dan orang yang sangat menjaga untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Sampai-sampai dikatakan orang kalau melihat Abdullah bin Umar ini bisa dikira gila dari ketika dia mengikuti Nabi Muhammad dalam semua aktivitasnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang luput yang tidak ditiru oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Kemudian usia beliau ketika wafat ketika itu adalah 86 tahun. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ini adalah dasar dari rukun Islam yang selama ini kita ketahui. Kita mengetahui bahwa rukun Islam ada 5, dan itu didasari dari hadis Nabi Muhammad SAW ini. Beliau mengatakan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Beliau mengibaratkan Islam itu seperti bangunan yang dibangun dengan 5 pondasi, yang dibangun dengan 5 tiang. Artinya jika ada satu tiang yang goyah, ada satu tiang yang rubuh, maka keislaman seseorang belum dianggap sempurna. Kita tidak boleh meninggalkan satu pun dari rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Para ulama mengatakan bahwa pondasi utama dari semua tiang-tiang itu adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Orang yang tidak bersaksi, tidak mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada gunanya rukun Islam yang lain yang ia kerjakan. Berapa rakaat pun sholat yang ia kerjakan, berapa banyak zakat yang ia keluarkan, berapa kali pun ia pergi haji, berkali-kali ia berpuasa di bulan Ramadan. Kalau itu semua tidak didasari dengan tauhid, tidak didasari dengan kesaksian bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah Tuhan yang benar, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada gunanya itu semua. Karena itu Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini juga sekaligus menekankan bahwa iman tidak cukup jika hanya beriman kepada Allah namun mengingkari Nabi Muhammad. Karena ada orang-orang di luar sana yang percaya, ada sebagian kelompok yang percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka nggak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melalui hadis ini Rasulullah menekankan kepercayaan yang semacam itu juga tidak ada gunanya, karena harus sepaket, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nabi yang terakhir, adalah penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, jika kamu sudah punya tauhid itu, maka rukun berikutnya adalah kamu mendirikan sholat. Rukun berikutnya adalah kamu menunaikan zakat. Para ulama mengatakan semua yang disebutkan Nabi Muhammad ini punya hukum zahir dan punya hukum batin. Hukum zahirnya sholat adalah rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus kita penuhi. Namun sisi batin dari sholat adalah perasaan selalu tunduk, selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya kesombongan, merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula zakat. Zakat memiliki hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ada harta-harta tertentu yang perlu kita zakati, ada jumlah-jumlah nominal tertentu yang harus kita keluarkan. Itu sisi zahir dari zakat. Adapun sisi batin dari zakat adalah kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada dunia. Zakat mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita punya pada hakikatnya bukan milik kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah yang berhak mengatur. Kamu punya harta, keluarkan sekian untuk fulan, keluarkan sekian untuk fulan. Melalui zakat Allah mendidik kita untuk tidak memiliki cinta dan ketergantungan kepada dunia, bahwa semua yang kita miliki di situ ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Begitu pula puasa. Puasa memiliki sisi zahir berupa hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Niat puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Itu sisi zahir dari puasa. Namun puasa juga memiliki sisi batin, yaitu kita menjauhkan diri dari semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, para ulama yang sudah mencapai hakikat, mereka berpuasa, tidak lagi melihat siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi punya tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah puasanya orang-orang yang sudah mencapai hakikat, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpuasa dari siapapun selain Allah dan hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga naik haji. Kita tahu ada hal-hal zahir dalam ibadah haji. Kita pergi ke Mekah, kita tawaf mengitari Ka'bah, kita kemudian Safa dan Marwah kita sa'i, kita wukuf di padang Arafah. Itu adalah sisi zahir. Tapi sisi batinnya, ketika kita mengenakan pakaian ihram, kita dididik oleh Allah untuk melepaskan segala atribut kita dan menyisakan satu atribut yang sebenarnya, yaitu bahwa kita adalah hamba Allah. Ketika kita wukuf di padang Arafah bersama sekian banyak orang, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua urusanmu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk berdoa agar kita terlatih, agar kita sadar bahwa kesuksesan kita di dunia dan di akhirat hanya ada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ia menghendaki, Ia akan menjadikan kita selamat di dunia, dan jika Ia menghendaki, Ia bisa mencelakakan siapapun yang Ia inginkan. Ia bisa memasukkan siapapun yang Ia inginkan ke dalam neraka. Hadis ini mengajarkan hal itu semua kepada kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran bagi kita, sehingga kita menghiasi diri kita dengan zahir ibadah, tapi lebih dari itu kita juga menghiasi diri kita dengan sisi-sisi batin dari rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.